Hai Rek, kalian pasti tahu kan sama brand Louis Vuitton? Salah satu brand yang menjadi incaran kalangan kelas atas. Kalian tahu nggak Rek, awal mula berdirinya brand ini hingga bisa segede sekarang? Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Louis Vuitton didirikan oleh pria yang bernama sama dengan brand tersebut, yaitu Louis Vuitton. Dia lahir di Ancay pada tanggal 4 Agustus 1921 di Prancis. Dia hidup di bawah garis kemiskinan bersama para pekerja kelas bawah di Prancis Timur. Ayahnya yang bernama Xavier Vuitton adalah seorang petani. Dan ibunya yang bernama Coronne Galliard adalah seorang tukang giling. Kehidupan remaja Louis Vuitton benar-benar gak ada yang mewah, Rek. Apalagi saat dia berusia 10 tahun, dia ditinggal oleh ibunya untuk selama-lamanya. Setelah ibunya meninggal, sang ayah pun memutuskan untuk menikah kembali. Tapi ada juga sumber yang mengatakan kalau ayah Louis ini juga meninggal tidak lama setelah ibunya, Rek. Akhirnya pada usia 14 tahun, Louis memutuskan untuk mengadu nasib di Paris. Jarak antara rumah Louis dengan Paris itu sekitar 292 mil, Rek. Dan dia menempuh perjalanan tersebut dengan jalan kaki. Bayangkan Rek, 292 mil jalan kaki. Butuh waktu selama 2 tahun untuk Louis mencapai kota tersebut. Di umur 14 Rek, jalan kaki selama 2 tahun. Namun sesekali dia harus berhenti berjalan dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tepat di tahun 1837, Louis akhirnya tiba di Paris dan memutuskan untuk bekerja magang di salah satu bengkel pengepakan koper dan kotak yang ternama pada saat itu. Profesi tersebut memang cukup terkenal dan dipandang baik karena dia bisa berinteraksi secara langsung dengan bangsawan kota setempat. Louis juga berhasil menjadi orang penting selama bekerja di sana karena jenjang karirnya terbilang cepat. Selama bekerja di sini, Louis terus mempelajari apa yang dibutuhkan oleh orang kaya dengan harapan dia bisa memiliki usahanya sendiri. Saat usianya 33 tahun, Louis memutuskan untuk menikah dengan Clemence Emily Pariaux. Emily saat itu masih berusia 17 tahun, Rek. Setelah menikah, Louis kemudian membuka bengkel pengepakan sendiri di Renève-des-Capines. Di tempat inilah ide awal untuk menciptakan brand Louis Vuitton itu terbentuk, Rek. Louis membuat koper dan tas yang laku keras di pasaran. 4 tahun kemudian, dia mengenalkan pegangan koper bundar yang tahan air. Dan ternyata produknya tersebut diterima oleh masyarakat dengan sangat baik, Rek. Produknya tersebut memicu banyak permintaan sehingga usahanya pun mulai berkembang. Dia pun memutuskan untuk membuka bengkel yang lebih luas lagi. Usaha Louis ini terus berkembang, Rek. Bahkan dia dipekerjakan sebagai pembuat koper atau kotak pribadi permaisuri Prancis yang bernama Eugène de Montijo. Permaisuri sangat puas dengan hasil karya Louis. Nah, maka dari itu, permaisuri ini menjadi jembatan baginya untuk berkenalan dengan para kalangan elit. Di tahun 1858, dia mengenalkan sebuah produk koper datar dengan tepian kayu dan besi. Bukan sebuah koper yang dilapisi kulit, justru koper ini dilapisi dengan kanvas trianon abu-abu yang sangat kuat, kedap udara, dan kedap terhadap air. Produk ini pun terkenal di Paris karena keefektifannya saat ditumpuk selama pelayaran di masa tersebut. Demi melindungi hak cipta dan desain produk koper kanvas tersebut, Louis ikut berpartisipasi dalam pameran Universal di Paris pada tahun 1867. Louis kemudian membuat desain tambahan berupa garis krem dan coklat. Sejak saat itu, perusahaan Louis terus berkembang hingga di tahun 1885, perusahaannya memberanikan diri untuk berekspansi ke Oxford, London. Bersamaan dengan hadirnya sebuah produk baru dengan pola kanvas damier bertuliskan Marque L. Vuitton Depose yang berarti merek dagang Louis Vuitton. Disinilah sebuah brand dengan nama Louis Vuitton dilahirkan. Namun tak selang lama, Louis Vuitton meninggal pada tahun 1892 dan perusahaannya tersebut dialihkan ke putranya yang bernama Georges Vuitton. Ketika Georges memimpin perusahaan, dia memiliki komitmen untuk terus mengembangkan bisnis ayahnya hingga dapat dilihat dunia. Hal ini dibuktikan pada sebuah kampanye berskala internasional pada tahun 1893 di Chicago World's Fair untuk mengenalkan perusahaannya. Sebuah desain tas kanvas monogram yang hingga kini dikenal sebagai ciri khas produk-produk dari Louis Vuitton berhasil dipatenkan pada tahun 1896.
Desain berupa waterfalls dan bunga dengan dominasi warna coklat pun dipatenkan. Hal itu dilakukan untuk mencegah peniruan di kalangan-kalangan yang tidak bertanggung jawab. Nggak berhenti di situ, Rek. Georges di tahun yang sama juga mengunjungi Amerika Serikat untuk mempromosikan produk-produknya di beberapa kota besar, seperti New York, Philadelphia, dan Chicago. Georges juga mengenalkan produk tas baru bernama Steamer Bag pada tahun 1901. Pada tahun 1913, Georges berhasil membuka gedung Louis Vuitton di Champs-Élysées yang merupakan sebuah toko produk tas terbesar di dunia pada saat itu. Nggak lama kemudian, toko-toko lainnya pun berhasil dibuka di New York, London, Bombay, Washington, Alexandria, dan Buenos Aires. Pembukaan toko tersebut bertepatan dengan dimulainya Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1930, Georges mengenalkan sebuah tas yang digunakan khusus untuk membawa sampahnya yang diberi nama tas No. Tas tersebut rilis bersama dengan tas yang bernama Speedy. Pada periode ini, ada banyak tas baru dari Louis Vuitton yang berhasil menarik perhatian pasar internasional, terutama untuk mendukung kebutuhan saat berperang. Namun pada tahun 1936, Georges Vuitton meninggal dunia, Rek. Akhirnya, perusahaan tersebut dialihkan ke putranya Georges yang bernama Gaston Louis Vuitton. Gaston menjadi pemegang kekuasaan generasi ketiga di Louis Vuitton Company. Nah, kalian pernah dengar nggak, Rek, tentang mitos generasi ketiga? Kata orang, bisnis keluarga yang telah dibangun turun-temurun akan gagal di generasi ketiga. Namun hal ini dapat dipatahkan oleh Gaston Louis Vuitton yang justru dapat mengembangkan perusahaannya ke arah yang lebih baik. Dia memasukkan produk berbahan kulit seperti tas dan dompet. Di tahun 1966, Gaston juga menerbitkan sebuah tas silinder yang hingga kini masih cukup populer. Tas tersebut diberi nama Papillon. Di tahun 1977, Gaston juga berhasil meraih pendapatan perusahaan mencapai 70 juta franc atau setara dengan 14,27 juta US dollar. Gaston juga membawa perusahaannya ke Osaka dan Tokyo dengan mendirikan sebuah butik Louis Vuitton di sana. Tahun-tahun terbaik bagi perusahaan LV, di mana mereka dapat memperluas brandnya hingga ke Asia. Mereka mulai memasarkan produknya dari Taipei di tahun 1983 dan kemudian Seoul di tahun 1984. Pada tahun 1988, keuntungan Louis Vuitton berhasil meningkat 49% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga di tahun 1989, 130 butik Louis Vuitton berhasil dioperasikan di seluruh dunia. Pada tahun 1992, perusahaan LV menunjuk Yves Carcel sebagai presiden Louis Vuitton. Sejak Yves Carcel ditunjuk sebagai presiden LV, perusahaan juga turut merambah pasar Cina dengan mendirikan butik di Palace Hotel di Beijing. Di butik tersebut mengenalkan tas kulit Kaiga dan Voyager Avec. Perusahaan LV masih terus stabil hingga Marc Jacobs menjadi direktur artistik pada tahun 1997. Persaingan bisnis yang ketat pasti pernah dialami oleh perusahaan LV ini ya, Rek. Apalagi di tahun 2001, sudah banyak produk-produk dari brand lain yang juga sedang berkembang pesat. Demi mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman brand yang tak kalah mewah tersebut, LV punya strategi sendiri, Rek, untuk bertahan di pasar. Menggandeng musisi, model, dan aktris kelas dunia seperti Jennifer Lopez, Madonna, Kate Richards, Sean Connery, Matthias Kanert, Michelle Williams, Angelina Jolie, Hayden Christensen, Jennifer Connelly, Gisele Bündchen, dan David Bowie di program kampanye produk Louis Vuitton. Di tahun 2007, LV juga menghadirkan mantan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, dalam sebuah iklan bersama Catherine Deneuve dan Steffi Graf. Beberapa rapper terkenal seperti Bohemia, Kanye West, Wiz Khalifa, dan Jessie J juga ikut berpartisipasi dalam memasarkan Louis Vuitton melalui lagu-lagu mereka. Michael Barker yang menjadi CEO terbaru di perusahaan LV juga berhasil mencetak prestasi dengan membawa LV menjadi brand paling berpengaruh di tahun 2017 menurut Interbrand. Interbrand sendiri merupakan sebuah konsultan merek dagang ternama di Amerika. Louis Vuitton menjadi brand teratas untuk kategori produk yang paling bernilai dengan performa finansial yang sangat baik. Keren ya, Rek?
Awalnya susah banget dan akhirnya sekarang bisa menjadi brand sebesar ini. Emang bener ya Rek, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Aku harap kalian yang sedang meniti karir saat ini dapat meniru kesabaran dari Louis Vuitton ini ya Rek. Semoga kita semua bisa wujudin impian kita suatu hari nanti. Nah itulah Rek sejarah singkat tentang brand terkenal Louis Vuitton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pelafalan nama atau tempat yang aku sampaikan ya Rek. Soalnya aku wong Jawa Rek. Ilatku angel lek kongkon ngomong Inggris. Mohon maaf ya. Kalau ada kekurangan atau bahkan salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar ya Rek. Boleh juga komen untuk ide dan saran video selanjutnya. Dan jangan bosan untuk terus dengerin cerita yang aku sampaikan di videoku selanjutnya. Rutau nuwun.